Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, instingku mengatakan ada seseorang yang meminta untuk kamu menunggunya. Oke, siapa dia? Kita lihat dulu energinya. Siapa dia seseorang yang ingin memintamu untuk menunggunya terlebih dahulu. Dan kenapa dia ingin meminta kepada kamu untuk menunggunya sampai saat ini? Wah, dia adalah mantanmu, dia adalah seseorang yang sudah berpisah denganmu, dia yang sudah break ya, udah separation dengan kamu, ya bisa jadi mantan, atau mungkin orang masa lalumu lah ya. Mungkin kalian kemarin baru PDKT-an gitu ya, tapi dia masih cinta, tak tahu ya udah ngilang gitu. Intinya di sini your ex. Dia ingin berbicara lagi dengan kamu, ya. Oh, sorry, sorry. Girl talk. Oke, sorry. Dia sempat memang ingin move on dan dia mencoba untuk have fun dengan teman-temannya saat ini, ya. Em, dia mencoba untuk single happy, happy single. Cuman selalu ada ikatan yang kuat ya antara kamu dengan dia. Dia selalu merasakan adanya ikatan kuat di antara kalian. Dia adalah sosok yang mungkin dulu pernah mengkhianati kamu, menghadirkan wanita lain atau pria lain di hubungan kalian. Dan saat ini tuh dia butuh waktu untuk berproses ya, untuk memahami perasaan dia, kemudian apa itu namanya, menyelesaikan masalah-masalah dia terlebih dahulu. Jadi dia kayak butuh waktu ya. Dan oh gitu. Ternyata setelah berpisah dengan kamu di sini dia berpura-pura ingin bahagia ya, happy single. Tapi ternyata tidak. Dia frustasi ketika hubungan kalian itu tersabotase atau hubungan kalian itu berakhir, di sini dia tidak bahagia, dia frustasi. Sehingga di sini mungkin dia akhirnya menarik diri dari kamu, ya, menyabotase dirinya sendiri. Oke, jadi mungkin gini ceritanya ya. Ketika dia masih dengan kamu, ya, dia memang sempat menghadirkan pihak ketiga. Ya, dia mungkin pernah selingkuh. Terus nyatanya mungkin kamu akhirnya marah, benci, dendam, ya intinya kesel sama dia, ya. Mungkin kamu akhirnya memilih untuk meninggalkan orang ini. Ketika udah berpisah, ternyata dia tidak happy dengan selingkuhannya. Dia tidak bahagia dengan selingkuhannya, ya. Akhirnya dia mungkin berpisah juga dengan selingkuhannya. Kemudian ketika dia mau balik lagi ke kamu, dia ada perasaan apa ya, menyesal, takut untuk kembali ke kamu. Ya, ada rasa takut di sini dia. Ya, ada rasa ketakutan. eh dan tapi kalau misalkan dia tidak datang ke kamu, tidak kembali lagi ke kamu, dia cemburu, takut nanti kamu ada yang sudah memiliki kamu gitu. Dia tidak bisa kembali lagi dengan kamu. Ya, paham ya maksudku. Jadi, dialah yang menyabotase hubungan ini, yang menghadirkan pihak ketiga, dialah yang menghancurkan hubungan kalian. Kamu memilih untuk pergi dari dia, ternyata kehidupan percintaan dia dengan selingkuhannya tidak baik-baik saja, tidak membuat dia bahagia. Akhirnya di sini dia ingin kembali, tapi dia ada rasa penyesalan, dia ada rasa malu sama kamu. Jadi dia takut untuk datang ke kamu. Tapi kalau misalkan dia tidak datang ke kamu, dia ada rasa cemburu kalau nanti takut-takutnya kamu telah dimiliki orang lain. Gitu. Dia takut banget kamu dimiliki orang lain.
Oke, kita lihat cerita selengkapnya. Oke, saat dia berpisah dengan kamu, dia memang berlagak seperti I'm happy. Aku bersyukur dengan tindakanku, dengan bertemu dengan selingkuhannya, memilih selingkuhannya, have fun dengan teman-teman ya, banyak dikenalkan wanita-wanita baru atau pria-pria baru oleh teman-temannya. Terus itu juga orang-orang baru yang baru kenal dengan dia, mereka juga tertarik sama aku. Itu yang dia rasakan ketika dia berpisah dengan kamu. Dia have fun. Awalnya dia have fun, ya. Aku lihat di sini dia merasa kayak bersyukur gitu. Karena mungkin saat dia ketahuan dia selingkuh, itu ini mungkin kamu marah sama dia ya, mungkin kamu meminta keterangan penjelasan lah ya dari tindakan dia, dari kelakuan dia ke kamu ya kamu ke dia gitu ya, tentang apa yang dia lakukan. eh tapi abis itu ya udah, kita lihat ya. Oke, jadi demonnya reverse, berarti memang sudah ketahuan ya, dia selingkuh, dia berbohong, dia manipulatif, dia menyembunyikan sesuatu dari kamu. Intinya sudah terbongkar semua olehmu. Kemudian aku lihat di sini mungkin kamu sudah memilih untuk move on dari si dia, memilih untuk tidak mau lagi kembali ke dia. Ketika dia melihat kamu seperti itu makin mengguncang hatinya. Makin apa ya, dia makin cemburu, makin ya ketar-ketir seperti itu ya, karena kamu memilih untuk move on dari dia. Karena ya mau gimana lagi ya, kamu nggak mungkin terus-terusan terpuruk dengan masa lalumu bersama dia, gitu kan. Toh dia juga have fun dengan pilihannya sendiri, ya otomatis kamu pun harus menghargai kebahagiaan dirimu sendiri. Itulah yang dia lihat dari kamu sekarang ya. Memang sudah terungkap semuanya. Kemudian ya, aku lihat di sini dia mencoba menjalani dengan orang baru ya. Dia menjalani dengan orang-orang um, yang dia temui. Kalau aku lihat di sini ya, tapi ternyata nggak ada yang berhasil juga gitu ya. Kalau aku lihat di sini, pokoknya intinya dia pernah berlalang buana ya, melalang buana tentang cinta. Dia pernah datang, tertarik nih, dia dikenalin kan dengan teman-temannya, dia teman si orang baru itu tertarik dengan dia. Oke, dia mulai menjalani hubungan dengan orang baru itu. Ternyata nggak ada hasil, ternyata tidak ada apa ya, eh, nggak ada komitmen ya. Karena kalau aku lihat the fool berarti itu suatu perilaku yang ceroboh ya, dimana memang orang atau si dia ini tuh memang kalau aku lihat belum ada niatan untuk berkomitmen, punya komitmen dengan seseorang kayak gitu ya. Jadi apa ya, hubungan dia yang nggak akan pernah bisa sukses gitu, karena setiap orang menjalani hubungan itu pengen adanya kejelasan dan pengen adanya komitmen, tapi ternyata memang sebenarnya ini salah diri dia sendiri, karena memang dianya yang belum siap untuk berkomitmen dengan siapapun kalau aku rasa di sini ya. Kalau aku rasa dia di sini memang memang belum bisa komitmen, bahkan dengan kamu dulu ya, dulu itu dia memang belum bisa komitmen dengan kamu. Dan kalau aku lihat yang dia lakukan saat ini itu adalah ingin kembali dengan kamu. Cuman sedang dia pertimbangkan bagaimana caranya untuk bisa kembali ke kamu tanpa menyakiti kamu lagi, tanpa membuat kamu kecewa. Karena dia tahu dia ini orang yang semena-mena dengan kamu. Ketika dia tertarik dengan orang, orang lain, dia memilih orang lain itu dibanding kamu. Tapi ketika dia disakiti oleh orang lain itu, dia kembali kepadamu seolah-olah kamu kayak ya apa sih, penampung gitu ya, kayak penampung dia gitu kan. Kamu kayak nggak dihargai oleh dia, dia sadar itu, dia tahu itu, sehingga saat ini eh apa ya, bisa dibilang kayak hati-hati banget dalam eh,
mengambil keputusan gitu ya. Kalau aku lihat karena dia tahu selama ini dia yang selalu memperlakukan kamu semena-mena, memperlakukan kamu seenak jidat dia dan dia gini, dia memang orang yang terlalu percaya diri tentang cinta gitu ya. Ya mungkin itu karena ternyata banyak orang di sekeliling dia itu yang tertarik sama dia sehingga dia menganggap kamu kayak salah satu orang yang memang tertarik dengan dia gitu. Paham gak sih? Orang yang narsis, terus itu orang yang terlalu percaya diri, terus itu disukai oleh banyak orang, makin besar kepalanya. Ya, makin besar egonya, makin dikasih makan tuh egonya, makin besar tuh narsisnya. Nah, itulah yang dia rasakan ketika ada orang sekeliling dia suka sama dia, banyak bahkan yang suka sama dia. Terus itu kamu sebagai sosok yang terlalu baik hati itu selalu menerima dia dalam keadaan apapun, bahkan tulus sama dia, ya, tulus sama dia, ya karena dia ngelihat kamu orang yang baik sehingga ketika dia ada yang lain, ya dia seenaknya dengan percaya diri meninggalkan kamu. Ketika dia sudah kecewa, dia yakin kamu pasti akan menerima dia lagi kalau dia kembali. Tapi memang benar, kamu selalu menerima dia lagi. Nah, itulah yang membuat dia menganggap kamu remeh gitu ya. Karena kamu memang orang yang bisa dibilang mungkin dulu kamu bucin sama dia. Mungkin kamu selalu yaitu orang yang selalu baik orang yang selalu baik hatinya sehingga selalu menerima dia lagi. Nah, inilah mungkin yang membuat kamu saat ini tuh jengkel banget sama dia. Udah dikasih kebaikan, malah dimanfaatkan, malah tidak diperlakukan dengan baik, malah tidak dihormati, tidak dihargai. Ya, kamu serasa seperti sampah ya. Ya kayak gitu, gampang banget dia buang, giliran butuh kecarian, kayak gitu. Ya, kamu merasa kayak dirimu seperti dianggapnya itu seperti sampah, kayak gitu lah intinya ya. Nah, inilah yang membuat kamu jengkel banget dengan dia. Oke, okay. Ace of One. Si dia ya ingin datang lagi ke kamu, menawarkan cintanya lagi, bahkan aku lihat di sini sudah dengan kesadaran ya, bahkan untuk mendapatkan perhatian kamu lagi, dia akan melakukan suatu langkah besar untuk hubungan kalian, bisa jadi dia akan segera melamar kamu ketika dia nanti datang untuk mendapatkan hatimu kembali gitu ya, karena kan selama ini memang tujuan kamu terhadap dia itu adalah komitmen, ya kan? Nah, maka dari itu Ace of Wands ini menandakan bahwa akan ada langkah yang besar ya atau kata kiasannya itu 2 langkah lebih maju dari sebelumnya ya. Jadi ada kemungkinan kalau kemarin kalian baru pacaran ya mungkin ini akan menuju ke suatu lamaran atau pernikahan seperti itu ya. Jadi intinya ketika dia datang nanti dia akan memberikan kamu apa yang kamu mau ya. Kalau kamu pengennya komitmen maka akan dia berikan komitmen itu. Gitulah. Ya intinya Ace of Wands dia ingin mendapatkan kamu kembali ya. Dia ingin memiliki kamu kembali. Bahkan dia akan menawarkan komitmen yang kamu inginkan seperti dulu gitu ya. Yang kamu inginkan apa yang kamu inginkan yang dulu kamu inginkan gitu. Ribet banget aku ngomongnya. Ya, dia akan berikan itu gitu. Intinya di sini ada langkah yang akan dia ambil untuk hubungan kalian gitu ya. Untuk seperti kayak meyakinkan kamu bahwa dia ini serius kali ini gitu. Bahwa dia memang benar-benar cinta gitu. Kalau aku lihat ya. Oke, kemudian ada Ten of Swords. Karena dia tahu ya, semakin dia lama uh, meninggalkan kamu ya, semakin kalian lama tidak ada interaksi, semakin kamu memilih untuk pergi dari si dia. Sehingga aku lihat di sini dia harus segera gitu ya, menahan kamu agar kamu tidak lebih jauh melangkah pergi dari dia. Dan aku lihat di sini memang ini sudah ada perpisahan karena adanya suatu pengkhianatan, penipuan ya. Ya intinya ini udah ada perpisahan, ada yang tidak setia di sini. Bahkan aku lihat
dia ini kayak menggunakan sesuatu skenario yang dramatis ya untuk mendapatkan perhatian kamu kembali. Mungkin dia ketika datang dia akan cerita tentang apa namanya pengalaman-pengalaman buruk yang dia alami ketika tidak bersama kamu ya, kesialan-kesialan dia atau karma-karma buruk yang dia alami untuk bisa mendapatkan apa namanya perhatian dan belas kasihmu lagi kayak gitu. Ya kalau aku lihat di sini dia akan menggunakan drama-drama menyedihkan untuk bisa mendapatkan perhatian dan belas kasih kamu lagi. Seperti itu. Jadi masih ada sifat yang tidak berubah atau gagal berubah dari si dia. Um, Sehingga di sini hati-hati ya bagi kamu jika memang kamu belum siap untuk menerima dia kembali, sebaiknya kamu mengambil langkah untuk memantapkan diri, menyembuhkan hatimu dulu ya. Kalau memang kamu belum yakin untuk kembali dengan si dia, kamu masih punya rasa sakit hati, kamu masih punya dendam, masih punya amarah, sebaiknya jangan kamu paksakan ketika dia datang kamu terima. Jangan dipaksakan karena ini ten of sword ya, memang masalahnya sangat besar, memang masalahnya sangat wah pelik sekali ya. Ada juga aku lihat di sini ada kegagalan dari sifat seseorang yang masih belum berubah gitu, oke? Okay? Kita sebaiknya kamu nggak usah menjudge dia yang seperti apa atau nggak usah terlampau emosi karena kalau terlampau emosi takutnya kamu tidak akan juga segera move on atau sembuh dari luka hatimu dari masa lampau bersama dia. Sebaiknya kamu ketika dia datang ya udah fine fine aja, silahkan gitu ya. Tapi kalau untuk membuat komitmen jika memang kamu belum siap dengan si dia, oke okay, silahkan bilang ke dia bahwa kamu butuh waktu untuk menyembuhkan hatimu gitu ya, atau mungkin kamu langsung menolak. Tapi kalau aku saranin sih sebaiknya dipikirkan matang-matang dulu, dipikirkan baik-baik. Oke, okay? Dipikirkan baik-baik dan hati-hati dalam berkosakata, dalam berbicara gitu ya. Jangan sampai kamu menyakiti hati dia. Takutnya nanti kamu yang justru apa ya tersakiti ya. Kamu niatnya mau move on dari dia, kamu niatnya mau sembuh dari luka hatimu, tapi karena kamu terus-terusan menyalahkan dia, akhirnya rasa kesalmu terhadap dia bertambah gitu ya. Sebaiknya jangan marah-marah, oke? Okay? Oke, kita lihat ya, kenapa dia meminta kamu untuk menunggu dia. Emangnya ada apa gitu ya? Apa yang masih dia rasakan terhadap kamu? Oke, kamu adalah dewi tercantik yang pernah ku temui. Jadi kamu menurut dia adalah sosok yang paling indah di mata dia karena dia masih mencintaimu dan dia tahu bahwa kamu kayaknya nggak bakalan percaya itu. So kata dia, tolong percaya, aku itu benar-benar cinta sama kamu. Aku ingin menahanmu dalam aksesku, tidak bisa lagi jika hanya merasakan sesaat, tapi kuharap untuk selamanya. Jadi dia tahu hubungan kalian kan on off terus ya, sehingga kayak bentuknya itu apa itu namanya kayak hubungan kalian itu kayak sebentar gitu loh, sebentar datang sebentar putus, sebentar datang sebentar putus kayak gitu ya. Dia nggak mau lagi kayak hubungan yang seperti itu on off. Dia pengennya untuk selamanya, dia pengen menjadikan kamu pasangan sah seumur hidupnya seperti itu. Terus itu aku tergila-gila dengan dan sangat mencintaimu ya. Jadi kenapa dia mengharapkan kamu untuk menunggu dia adalah karena dia memang mencintai kamu. Memang orang ini agak egois ya, tapi ya mau gimana, namanya juga perasaan gitu ya. Kita berdua punya pekerjaan besar yang harus diselesaikan, tolong terima aku dan fokus padaku. Oke. Okay. Fokus padamu. Oke, jadi kalau menurut dia baik kamu ataupun dia sama-sama punya pekerjaan yang memang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Jadi sebaiknya kita menarik diri masing-masing dulu untuk fokus pada diri kita masing-masing. Setelah menyelesaikan masalah kita yang besar di dalam hidup ini, nah nanti dia berharap kamu tetap menerima dia, kayak gitu loh, ya. Kalian balikan lagi kayak gitu. Intinya untuk saat ini sambil kamu menyelesaikan masalah sakit hatimu, kamu juga menyelesaikan tentang urusan-urusanmu, pekerjaanmu, kamu apa
mencapai cita-citamu dulu, dan dia pun seperti itu ya. Nah, dan ketika nanti sudah selesai, dia berharap ketika dia datang lagi ke kamu, kalian sudah sama-sama selesai dengan masalah pribadi, kalian bisa bersama lagi. Itu yang dia harapkan dari kamu. Kenapa? Makanya dia mengharapkan kamu untuk menunggu dia. Kamu berhak mendapatkan yang lebih baik dari apa yang harus aku berikan, kayak gitu ya. Jadi untuk sekarang, kan kamu itu pengennya mandiri ya, kamu pengennya independen, dan kamu bukan orang yang selalu apa ya, bergantung pada orang lain. Jadi kamu berhak untuk menggapai cita-citamu terlebih dahulu, menggapai semua yang kamu inginkan, karena kalau aku lihat saat ini pun dia belum bisa untuk membantu kamu, sehingga kamu berhak untuk mendapatkan apa yang kamu mau, gitu ya. Oke, untuk ininya, apa ini namanya, alfabet ya. Ini ada Z, X, Y, G, A, Q, O, A, Q, O, B, F, P, J, L. G. Untuk zodiaknya ada Cancer, Scorpio, dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra, dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Pisces. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijak sajalah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.